Shalom, Yahoo, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, selamat mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Kiranya ibadah pada hari ini menjadi berkat bagi kita. Marilah kita mendengarkan warta jemaat singkat. Yang pertama, Majelis Jemaat mengajak seluruh warga jemaat untuk menjaga kesehatan dan memperhatikan protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun. Marilah kita menjadi bagian yang proaktif demi menuntaskan pandemi COVID-19 di negeri kita. Mari kita perketat protokol kesehatan dimanapun di tengah kasus COVID-19 yang meningkat akhir-akhir ini. Terapkanlah protokol 5M, menggunakan masker ganda, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, menjaga jarak dengan orang lain, menghindari kerumunan, dan membatasi pergerakan. Kedua, marilah kita semua memperhatikan PTB dan dana diakonia. Para penatua sektor dan warganya masing-masing diharapkan dapat bekerja sama dan saling menginformasi. Marilah kita lakukan ini semua dengan penuh syukur, sukacita dalam kebersamaan sebagai gereja. Amin. Yang ketiga, warga jemaat yang telah mengumpulkan persembahan syukur dalam ibadah di rumah masing-masing sepanjang beberapa minggu yang lalu dipersilakan untuk menyampaikannya kepada bendahara jemaat. Sekiranya Bapak Ibu hendak mentransfer ke rekening jemaat, nomor rekening dapat dilihat di layar. Warga jemaat yang sakit dan yang sedang dalam pemulihan, yang pertama Bapak Amagani Dalau yang sedang rawat jalan, Nesya Nibenia Zebua persiapan perawatan, Laura Hulu pemulihan, Bapak Ahmad Janis Minerva perawatan, Ibu Ines Syukur dia pemulihan, dan saudara-saudara kita yang lain yang telah terpapar virus COVID-19. Yang kelima, sehubungan dengan kasus COVID-19 yang meningkat, Majelis Jemaat mengambil keputusan untuk meniadakan ibadah umum secara langsung di gedung gereja. Ibadah akan ditayangkan secara daring. Kebaktian minggu kita pada Minggu 4 Juli 2021 dengan tema Cinta Bukan Perasaan Semata. Bersama seluruh saudara di dalam Kristus, mari kita memulai ibadah kita dengan bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 21 ayat 1 dan 4. Mari semua. Mari semua kini bernyanyilah, pujilah Tuhan, agungkan rahmat-Nya dengan syukur, menghadap Dia, sumber anugerah yang setia, sumber
Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera Allah menyertai kita. Amin. Nats membimbing bagi kita pada hari ini dilandaskan pada surat Kolose 3 ayat 14, begini bunyinya. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 364 ayat 4, berserahlah pada Yesus. Berserah kepada Yesus, ku berikan diriku, beri kasih-Mu dan kuasa-Mu yang berkati anak-Mu. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat, aku berserah. Kini marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui dosa dan memohon pengampunannya. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu ya Bapa. Kami sadar bahwa kami sudah berdosa terhadap-Mu. Kehendak-Mu kami langgar, kami memikirkan yang tak pantas. Ucapan kami menyakiti dan menyingkirkan orang lain. Ajaran kasih-Mu tidak kami wujudkan. Kami malas mencerna firman-Mu. Sebaliknya kami gemar memuaskan kepentingan sendiri tanpa peduli terhadap orang lain. Kami menyepelekan tanggung jawab pada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Kami membiarkan kemarahan, kebencian, dan keputusasaan menguasai diri. Kami lupa berserah dan bergantung kepada-Mu. Tuhan, ampunilah kami. Jangan biarkan kami terlena dengan cara hidup yang lama. Teguhkanlah kami untuk tetap belajar menggunakan manusia baru. Tuhan, dengarlah seruan kami. Amin. Allah itu adalah kasih. Pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib adalah bukti kasih-Nya yang besar. Walau kita tidak layak menerima anugerah-Nya, Dia memberi kita pengampunan dosa dan memberi kita hidup yang baru. Untuk itu dengarlah firman Tuhan yang menuntut kita dalam hidup yang baru, yakni berdasarkan surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 7-8. Beginilah bunyinya. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Demikian jauh tuntunan hidup baru saat ini. Mari kita bernyanyi dari IKB nomor 198 ayat 1 dan 3. Sahabatku yang paling karib. Sahabatku yang paling karib di sorga rumah
selamanya, yaitu Yesus Tuhanku, kekal sahabat karibku. Di dunia orang jual kasih, menghitung laba ruginya ketika tiada untung lagi. Tak jarang sirna kasihnya, tetapi Yesus Tuhanku, kekal sahabat karibku. Mari kita persiapkan bacaan hari ini, yakni kitab 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai 8. Setelah kita menemukan nas Alkitab tersebut, marilah kita berdoa sebelum membacanya. Tuhan, kini kami hendak membaca firman-Mu. Berkatilah hati dan pendengaran kami untuk menyimak sabda-Mu. Teguhkanlah roh kami untuk mencerna dan mengenali kehendak-Mu. Pakailah diri kami untuk memperlakukan segala yang baik di tengah kehidupan kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Dalam kerangka tema cinta bukan perasaan semata, mari kita baca 1 Samuel pasal 1 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Begini bunyinya. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Zofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan, masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya, supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, "Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Demikianlah firman Tuhan hari ini. Berbahagialah tiap orang yang mau mendengarkan firman Allah, merenungkannya dalam hatinya, serta melaksanakannya secara hidup dalam kesehariannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, Saudara-saudari, ibu dan bapak, juga anak-anak yang Tuhan kasihi.
Ada orang-orang yang mengatakan bahwa Alkitab kita ini tidak konsisten. Di satu bagian mengatakan A, di bagian lain mengatakan B. Orang lain menuduh pula bahwa Alkitab kita ini penuh dengan kontradiksi. Ada juga yang mengatakan bahwa Alkitab kita ini menyebutkan hal-hal yang justru tidak kita lakukan lagi secara konsekuen pada saat ini. Salah satu contohnya adalah soal makan daging babi. Alkitab menyebut bahwa daging babi itu haram. Tetapi orang Kristen masa kini justru menikmatinya dengan tenang, bahkan dengan sukacita. Bagaimana kita menjawabnya? Mungkin lain kali kita bisa membahas hal ini via Zoom barangkali. Silakan usulkan kapan dan bagaimana. Nah, Alkitab juga menyebutkan sejumlah kisah tentang keluarga yang berpoligami. Maka ada orang-orang yang mengatakan bahwa di masa kini orang Kristen tidak konsekuen. Di Alkitab jelas kok ada contoh-contoh kehidupan keluarga yang berpoligami. Mestinya orang Kristen gak usah malu mempraktikkan poligami. Bagaimana kita menyikapinya? Saudara-saudara sekalian, harus kita akui Alkitab memang penuh dengan kebobrokan. Alkitab kita ini memang mengandung hal yang buruk. Tapi jangan salah sangka. Yang saya maksudkan bukanlah kebobrokan atau keburukan Alkitab itu sendiri. Maksud saya adalah bahwa Alkitab memperlihatkan tingkah pola yang buruk dari manusia. Alkitab menelanjangi manusia bagaikan mata Allah yang mampu menembus topeng yang manusia kenakan. Yang ditelanjangi bukan hanya orang-orang yang menjadi tokoh jahat atau tokoh antagonis seperti Goliat yang merasa paling hebat, tapi toh akhirnya tumbang. Atau Firaun yang merasa memiliki kuasa seperti Tuhan, tapi toh akhirnya ia tenggelam bersama pasukan elitnya. Dan masih banyak lagi tokoh jahat Alkitab. Alkitab juga menelanjangi tokoh-tokoh baik. Daud, pahlawan orang Israel itu, orang yang setia kepada Allah, tapi toh jatuh pada cinta birahi. Musa, seorang pemimpin, bahkan nabi besar, tapi toh pernah membunuh orang lain dan mengelak dari panggilan Allah. Bahkan Petrus, rasul besar itu, ditelanjangi habis-habisan. Sempat sok-sokan akan membela Yesus, tapi toh akhirnya ia menyangkal dan ia merasa diri sebagai orang yang paling gagah. Maka ketika kita membaca Alkitab, marilah kita memahaminya dalam kerangka besar maksud Allah. Apa yang Allah kehendaki? Ia menghendaki agar kita mendapatkan damai sejahtera Allah, Shalom itu, bagi hidup kita dan sesama kita. Dalam kerangka itu, marilah kita perhatikan kembali cerita dari kitab 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai 8 ini. Dipaparkan bahwa ada seorang suami bernama Elkana. Istrinya 2 orang, Hana dan Penina. Digambarkan bahwa keluarga tersebut tampaknya baik-baik saja. Namun ternyata ada masalah di dalamnya. Kedua istri itu tidak akur. Yang satu merasa lebih berkuasa dan karena itu merasa berhak melecehkan yang lain. Sedangkan yang satu lagi merasa diri sebagai korban, merasa dizolimi. Kita bisa melihat dari kisah ini dalam berbagai sudut. Namun tentu tidak cukup waktu bagi kita untuk membahasnya saat ini. Oleh karena itu saya hendak mengajak kita melihat dari kerangka kehidupan keluarga yang baik.
Gereja Amin merancang pemberitaan firman sepanjang bulan Juli ini khusus untuk membahas kehidupan keluarga. Dimulai dari inti keluarga itu sendiri, yakni suami dan istri. Saudara-saudara, tentu kita tidak berhak menghakimi keluarga Elkana itu. Mereka hidup pada zaman dan konteks yang berbeda dengan kita. Namun bercermin pada keluarga tersebut, kita dapat berkata bahwa perasaan cinta bisa disalahartikan. Elkana merasa bahwa ia mencintai Hana, maka ia menikahinya. Elkana juga merasa mencintai Penina, dan karena itu ia pun menikahinya. Namun perasaan cinta Elkana itu tidak cukup memampukannya melihat konflik yang terjadi di antara Hana dan Penina. Ia bahkan tidak mampu memperhatikan akar konflik itu. Dengan pongahnya, Elkana bahkan berkata kepada Hana bahwa rasa cintanya lebih dari cukup untuk menenteramkan Hana untuk ada dalam rumah tangga mereka. Di sini Elkana mengambil posisi sebagai seorang suami yang kurang memiliki rasa empati kepada istrinya. Saya bukan penganjur poligami. Saya yakin pula bahwa Bapak Ibu di jemaat kita ini mengecam dan membenci poligami. Kisah Elkana dan Hana dan Penina ini bukanlah teladan bagi kita. Kita tidak akan menjadikan kisah ini sebagai pembenaran agar orang Kristen di zaman sekarang ini tidak perlu malu terhadap poligami. Tidak. Jangan sampai kita berpikir ke arah itu. Alkitab bukan mau mengarahkan kita ke arah konsep poligami, namun melalui kisah keluarga Elkana ini yang bagi kita tidak ideal, kita bisa belajar bagaimana keluarga menempatkan cinta pada tempat yang tepat. Cinta bukanlah semata-mata soal perasaan. Seorang pemuda yang merasa mencintai seorang pemudi biasanya rela melakukan apapun. Dalam hal yang positif, hal itu mungkin bisa dibenarkan. Namun ketika hal itu mengarah pada hal yang negatif atau irasional, tentu hal itu harus dihindari. Janganlah sampai gara-gara perasaan cinta, kita berpaling dari kasih Kristus. Kita meninggalkan Kristus. Kita tidak percaya lagi kepada Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan Tuhan. Saya berpesan kepada pemuda-pemudi di jemaat kita ini, jangan tinggalkan Kristus. Jangan tukar kasih Kristus itu dengan cinta yang engkau terima dari orang-orang yang tidak menerima atau mengenal Kristus. Cinta bukanlah semata-mata soal perasaan. Karena ingin menunjukkan rasa cinta kepada istri atau suami, kita tidak segan-segan menghalalkan segala cara untuk menyenangkannya. Kita rela melakukan korupsi, kita rela menginjak orang lain agar kita naik status, kita tanpa segan memperalat orang lain agar pasangan kita diuntungkan, atau kita bersekutu dengan kuasa kegelapan. Itu semua kita lakukan untuk menyenangkan pasangan kita sebagai wujud rasa cinta kita. Cinta bukan semata-mata soal perasaan. Kita sering tergoda untuk menjadikan diri kita sebagai pusat segalanya. Perasaan cinta kita itu tak jarang diukur berdasarkan diri kita. Kita merasa mencintai pasangan kita kalau pasangan kita itu melayani keinginan kita atau memenuhi harapan-harapan kita. Kalau kita melihat istri kita langsing atau suami terlihat gagah, kita mencintai dia. Namun kita tahu bahwa hal seperti itu tidak berlangsung selama-lamanya. Bentuk fisik kita lama-kelamaan akan berubah.
Jadi, jika kita membiarkan diri kita sebagai pusat segalanya, termasuk dalam soal keluarga, kita akan mudah terpeleset dan menjadikan rasa cinta dalam diri kita itu semata-mata untuk menyenangkan diri sendiri. Jika cinta bukan semata-mata soal perasaan, lalu apa? Cinta adalah soal bertindak atau berbuat. Pendeta Andar Ismail berkata bahwa ungkapan cinta Allah kepada manusia digambarkan dalam bentuk kata kerja. Ungkapan cinta Allah itu misalnya adalah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku, atau melepaskan mereka, atau memberkati engkau dalam segala pekerjaan tangan, dan banyak yang lainnya. Puncaknya dalam perjanjian baru, sang Bapa mengorbankan anaknya yang tunggal demi kepentingan manusia. Cinta adalah soal berbuat dan bertindak. Sebagai orang Kristen, teladan kita adalah Allah di dalam Yesus Kristus. Karena Dia menunjukkan cintanya kepada kita dengan perbuatan dan tindakan, kita pun melakukan hal yang sama terhadap keluarga kita, kepada istri dan suami, bahkan kepada anak-anak dan anggota keluarga yang lain. Pendeta Andar Ismail juga mengutip perkataan seorang psikolog bernama Scott Peck. Dia berkata, cinta atau kasih yang sejati itu ditunjukkan dengan perbuatan, lebih daripada ungkapan yang emosional. Karena cinta diwujudkan dengan lebih lantang melalui perbuatan, maka dibutuhkan iktikad dan komitmen. Zaman dan situasi bisa berubah. Namun ketika ada tekad dan komitmen, kita dapat mengarungi bahtera rumah tangga dengan teguh. Di tengah pandemi COVID ini, iktikad dan komitmen kita diuji. Kita memang berada dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan saat ini. Namun, jangan kita lemah atau lengah. Kita tunjukkan cinta kasih kepada pasangan kita itu, atau kepada anggota-anggota keluarga kita itu, dengan saling menopang dan memberi semangat. Tuhan menjaga dan memelihara kita. Amin. Saudara-saudara, kini saatnya kita menyatakan pengakuan iman kita. Jika memungkinkan bagi Bapak Ibu yang ada di rumah untuk berdiri, saya mengajak kita untuk berdiri. Sebagaimana telah diserukan gereja di segala tempat dan zaman, marilah kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita berkata sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Mari kita nyatakan syukur atas perbuatan Tuhan melalui pengumpulan persembahan. Baiklah kita camkan apa yang dikatakan di dalam 2 Korintus 8 ayat 12-13. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tapi supaya ada keseimbangan.
kita mengumpulkan 3 jenis persembahan. Amplop pertama untuk pelayanan jemaat, amplop kedua untuk pembangunan gereja, dan amplop ketiga untuk kas diakonia dan sinode. Mari kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 150, bait yang pertama, Ya Tuhan, hanya inilah. Ya Tuhan, hanya inilah yang dapat ku beri padamu. Ungkapan syukur apalah dibanding berkat karuniamu. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada hari ini kami beribadah di rumah masing-masing. Hal itu kami lakukan karena pandemi COVID yang semakin merajalela. Oleh karena itu ya Tuhan, kami berdoa kiranya pandemi ini boleh segera berakhir. Kami berdoa untuk setiap upaya pemerintah dalam mengatasi pandemi ini. Kami juga berdoa untuk setiap upaya kami sendiri sebagai warga masyarakat, agar kami dapat melakukan protokol kesehatan dengan baik. Kami berdoa ya Bapa, dalam program PPKM darurat yang dicanangkan oleh pemerintah, biarlah kiranya itu dapat menurunkan tingkat lonjakan kasus COVID-19. Tuhan, kami berdoa untuk setiap pasien COVID, baik mereka yang di opnam di rumah sakit maupun yang isoman di rumah masing-masing. Tuhan, kiranya tiap pasien itu pada akhirnya boleh sembuh, kembali ke rumah mereka masing-masing dengan penuh sukacita. Ya Tuhan, kiranya pandemi ini walaupun sangat tidak menyenangkan bagi kami, mengajar kami untuk berserah dan bergantung kepadamu. Kami pun berdoa ya Bapa, untuk para tenaga medis yang berjuang dengan sekuat tenaga melayani para pasien COVID. Kiranya mereka pun tetap beroleh kekuatan dan kesehatan, agar mereka terus dapat memberi pelayanan yang maksimal. Ya Bapa, kami berdoa untuk anggota jemaat kami, sebagian juga terpapar oleh virus COVID ini. Mungkin kami tidak bisa menyebutkan nama mereka satu persatu, tetapi Engkaulah yang tahu apa yang diharapkan, apa yang mereka mohonkan kepadamu. Kesembuhan dan pemulihan, itulah yang kami harapkan semuanya. Ya Bapa, keluarga-keluarga atau saudara-saudara kami itu saat ini sedang mengisolasi secara mandiri di rumah masing-masing. Segala upaya yang dilakukan untuk mendukung mereka, ya Tuhan, kiranya itu semua dapat menjadi bagian yang membawa kebaikan dan pemulihan, bahkan kesehatan mereka. Tuhan, dengarlah
permohonan kami. Dengarlah suara kami. Kami tahu Engkau pasti menopang dan menyertai kami. Kami juga berdoa ya Bapa, untuk beberapa warga jemaat kami yang mengalami kesehatan tubuh yang menurun, yang sedang dalam pemulihan, atau yang sedang di dalam perawatan. Kami berdoa ya Bapa untuk Bapak Amaganida Laube, untuk anak kami Nasya Zebua, anak kami Laura Hulu, untuk Ibu Ina Syukur Gea yang sedang di dalam pemulihan juga, untuk Bapak Ahmad Janis Mendreva, juga untuk Joshua yang dalam kondisi kakinya keseleo. Tuhan, tolonglah agar semua saudara kami ini, bahkan siapapun yang tidak kami sebutkan satu persatu namanya, boleh disembuhkan. Karena itu tolonglah kami, agar iman kami tetap kuat, mengharapkan pertolongan dan kesembuhan dari tangan-Mu. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk kehidupan kami di jemaat ini. Tuhan, biarlah kiranya pergumulan-pergumulan tiap-tiap keluarga, terlebih lagi dalam masa-masa yang harus benar-benar kami jalani dengan sungguh hati ini, dapat kami lewati dengan bersandar padamu. Mereka yang mencari pekerjaan yang baik, Tuhan sertai. Mereka yang sedang menekuni pekerjaannya sekarang, Tuhan juga kiranya menyertai mereka semua. Tolonglah anak-anak kami ya Tuhan, agar mereka dapat terus melanjutkan pendidikan mereka dalam jenjang-jenjang selanjutnya. Berkati tiap usaha mereka, dan bila dengan pendidikan yang lebih tinggi itu, mereka dapat menyokong dirinya sendiri dan pada akhirnya akan membawa kebaikan bagi kehidupan mereka di kemudian hari kelak. Ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat kami, jemaat Hermon, di tengah-tengah segala pergumulan kami dalam pembangunan gereja. Tuhan, tolong kami agar kami dapat menekuni tahap demi tahap, sehingga pembangunan tersebut boleh menghasilkan sesuatu yang baik sebagaimana yang kami harapkan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk proses-proses selanjutnya dari pemilihan majelis jemaat. Kiranya dalam periode kemajelisan yang baru nanti, perjalanan pelayanan dan kehidupan jemaat kami akan lebih baik. Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah kami, untuk gereja-gereja di Indonesia. Kiranya melalui semuanya itu tangan Tuhan turut bekerja, dan umat Kristen di tengah-tengah bangsa ini juga tetap melakukan kebaikan-kebaikan sebagaimana yang Engkau inginkan untuk kami perbuat di tengah-tengah bangsa ini. Ya Bapa, ada banyak hal yang kami doakan, kami alaskan semuanya itu di dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Dan kami akhiri doa kami di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita akhiri ibadah hari ini dan kita lanjutkan ibadah yang sejati dalam kehidupan nyata di tengah dunia. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 318 bait pertama dan kedua. Berbahagia tiap rumah tangga. Berbahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhannya tiadalah langkah, di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu, di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Saudara sekalian, kembalilah dalam hidupmu sehari-hari. Wujudkanlah cinta kasih Tuhan itu dalam hidup keluargamu. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai Tuhan datang kembali. Amin.